qalu ziyaratha bihajja. Nah, dia pernah berkata, ya wailana ala gilli ta'zimina li ahlil bait. Celaka aku karena kurang menjaga sopan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, laukan fi lahmi dawa li ahlil bait la barraituhu lahum. Kalau seandainya anggota tubuhku bisa aku donorkan kepada keluarga Nabi Muhammad, bisa aku berikan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka aku akan berikan kepada mereka. Juga Syekh Fadl bin Abdullah sahibi syair, beliau berkata, kharajat minni kalimah hamidullah alaiha wa hi man la yuhasni dhan bi ahlil bait ma fihi khair. Aku mendapatkan satu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, satu kalam yang menurut beliau katanya ini indah, yaitu siapa yang tidak menjaga husnudzan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada barokahnya. Oleh karena itu siapa yang berpegang erat dengan ahlul bait, tapi ahlul bait yang dia ala thariqat aba'uhum, yang dia satu jalan dengan para salafnya, para kakeknya, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Rasulullah SAW beliau bersabda, ahlu baiti kasafina Nuh, keluargaku seperti perahu Nabi Nuh. Man ragibahan aja, siapa yang masuk ke dalam perahu itu dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halak, siapa yang berpaling daripada perahu itu maka dia akan hancur. Dan sebetulnya banyak mengenai keluarga Nabi Muhammad. Insyaallah langsung akan dilanjut sama Nabi SAW beliau memesan kepada umatnya dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Semenjak kamu masih berpegang dengan dua hal ini, kamu nggak akan sesat, nggak keliru. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Habaib maksudnya. Ada riwayat hadis Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi. Berarti tiga hal yang dipesan dengan Nabi kalau dijamak ini dua hadis, Al-Quran, hadis dan Ahlul Bait. Al-Quran, hadis dan habaib. Habaib ini adalah ajarannya. Ketika ada sayyid yang menyimpang tidak sesuai dengan ajarannya, ini berarti kesalahan bagi dia. Kalau bahasanya oknum, bukan ahli baitnya, oknumnya. Tapi ketika mereka adalah mengikuti jejak salafnya, maka mereka akan menjadi panutan. Mereka akan menjadi panutan, pegangi dia. Kamu nggak akan sesat insyaallah. Kenapa? Karena ini pesannya Nabi SAW. Karena itu kalau Anda membaca kitab, Anda ukur ini amalnya habaib apa enggak. Kalau ini amalnya habaib, insyaallah bagus deh. Kalau bukan, jangan. Yang dimaksud habaib yang mengikuti jejak salafnya. Ya. Mereka ikuti, maka kamu tidak akan sesat, kata Rasulullah SAW. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Ajaran Al-Quran dan ajaran keluarga Nabi ini enggak akan pisah. Sampai nanti ketemu ada telaga haudnya Rasulullah SAW. Nah karena itu Ahlul Bait ini adalah satu kebanggaannya umatnya Rasulullah SAW. Turunan Nabi. Turunan Nabi SAW. Karena itu man dakhal baitahu lihyatu fitin. Artinya kalau kamu tadi itu yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya, kalau ketemu ahlul bait, habaib, yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu. Kenapa? Karena mereka hamilina sir ba'da nabiyyi.